Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Judulnya Muda Cerdas Finansial, tagline-nya ngatur uang tanpa bikin kepala pusing. Dilihat sederhana sekali ya kalimatnya, ngatur uang tanpa bikin kepala pusing. Tapi sadar nggak sih bahwa hal yang sesederhana ini dan sepenting ini kita hampir nggak pernah, bahkan bisa dikatakan nggak pernah ya diajar di sekolah. Saya sendiri dari TK, SD, SMP, kuliah sampai profesi, kayaknya nggak ada deh yang ngajarin tentang ngatur uang. Ya akhirnya harus dari kesadaran diri sendiri, dan teman-teman yang di sini adalah termasuk yang sadar gitu. Dan kita lanjut. Nah, alasan kenapa kita ngambil istilahnya kepala pusing karena itu dari pengalaman saya sendiri, dan Bunda Hara ini kan saya bangun bersama dengan suami saya, jadi kita berdua pun juga pengalamin kepala pusing itu untuk ngatur uang. Nah, makanya kita pengen ngajak teman-teman, ini nih caranya yang nggak bikin pusing gitu ya. Oke, lanjut slide-nya. Nah, ini sebelum ke materi ada pembukaan dulu. Saya dan suami menyadari bahwa menemukan cara ngatur uang yang pas itu tuh nggak kan ya. Itu adalah proses yang panjang, perlu bertahun-tahun. Saya sendiri walaupun backgroundnya kesehatan, tapi sudah mempelajari soal manajemen keuangan ini dari kuliah, dari semester 2 lah. Bayangin itu dari tahun 2017, berarti hampir 7 tahun. Walaupun nggak lewat kuliah, tapi saya baca bukunya, saya nonton YouTube-nya, nyari orang yang expertnya, nanya bagaimana cara yang tepat. Akhirnya setelah bertahun-tahun, akhirnya setelah nikah, baru ketemu cara ngatur uang yang tepat. Jadi perjalanannya panjang, bukan hari ini belajar, besok langsung lancar gitu. Jadi ya emang bikin pusing gitu ya. Tapi ketika kita udah nemuin nih cara ngatur uang yang pas, wah itu enak banget. Rasanya khawatiran tentang keuangan tuh hilang gitu. Walaupun ya pendananya sebenarnya gitu-gitu aja, tapi rasa tenangnya itu berkali-kali lipat. Jadi cerita hari ini murni sharing pengalaman ya teman-teman. Jadi jangan berekspektasi di sana ada materi berat gitu ya. Dari expertnya enggak. Di sini murni sharing pengalaman. Harapannya apa? Harapannya semoga Bunda Hara bisa bantu kalian menemukan cara manajemen keuangan yang cocok tanpa harus melalui waktu bertahun-tahun seperti yang saya dan suami saya lakukan gitu. Jadi bisa mempersingkat lah. Semoga membantu. Oke, kita lanjut. Jadi langsung ke materi utama ya. Langkah manajemen keuangan. Karena ini yang memang dicari. Setelah kita pelajari, setelah kita jalanin, ternyata ada 5 tahapan nih. Langkah manajemen keuangan. Ini ya nggak ada teorinya ya. Ini berdasarkan pengalaman aja. Yang pertama, sama seperti kita mungkin yang muslim, apa-apa harus dimulai dari niat ya. Kita sholat juga awali dengan niat, puasa niat gitu. Begitu juga mungkin muslim pasti punya niat juga untuk ibadahnya, sama untuk manajemen keuangan karena ini adalah hal yang besar dan dilakukan seumur hidup. Pastikan kalian harus prinsip dulu, komitmennya dulu. Udah itu dulu. Baru kita tahapan yang selanjutnya. Kita menentukan alokasi dan target keuangan tiap bulan. Yang ketiga, catat transaksinya. Keempat, jangan bosan untuk melakukan evaluasi berkala. Harus rajin. Dan akhir, evaluasi akhir tahun. Ini ringkasan aja, nanti kita bahas satu persatu secara ringkas, padat, dan berisi ya. Semoga. Nah, untuk melakukan manajemen keuangan, kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa cuman pakai kepala kita di pikiran aja gitu. Aku catat deh di pikiranku bulan ini, hari ini 2.000 parkir, 1.000 mie ayam. Terus tiba-tiba berharap bulan depan mengingat sebuah pengeluaran di hari ini, oh nggak akan bisa gitu ya. Jadi kita perlu alat bantu. Kita menyadari bahwa kapasitasnya manusia itu ada. Kita perlu alat bantu. Alat bantunya apa? Nah ini mungkin yang manual ya, orang-orang zaman dulu catat, ditulis budgetingnya ini, pengeluarannya ini. Ya silahkan kalau kalian merasa nyaman seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kalau masa sekarang itu kita punya punya banyak fasilitas ya, seperti pakai aplikasi di handphone kan banyak tuh. Kalau saya sendiri dulu pernah pakai Money Lovers. Ada banyak. Pokoknya bisa aja tuh cari di Play Store, App Store gitu. Atau selain pakai aplikasi,
kadang tuh kalau kita pakai aplikasi rasanya ada yang kurang aja gitu kan, otomatis yang bikin aplikasi kan bukan kita, jadi kadang nggak sesuai ekspektasi. Nah, kalau pengen sesuai ekspektasi mungkin kalian bisa pakai spreadsheet ya. Spreadsheet yang bisa kalian atur sesuai keinginan kalian yang lebih lengkap. Nah, itu contohnya juga. Kalau saya sendiri, sekarang saya pakai yang spreadsheet karena ngerasanya itu lebih detail dan lebih memudahkan saya untuk evaluasi dan diakses dimanapun. Oke, lanjut. Ini baru pembukaan. Nah, tadi kita akan bahas satu-satu dari 5 poin. Nanti Rohma kalau aku agak kecepatan ngomongnya, kabarin aja ya. Soalnya saya asli Banjar, jadi ngomongnya agak cepet ya. Jadi yang pertama, kita harus punya prinsip dan komitmen dulu. Jadi harapannya nih teman-teman, coba tanya ke diri sendiri, kalian punya prinsip keuangannya apa, dan harus komitmen untuk menjalaninya. Nah, ini ada beberapa prinsip baik yang bisa nih untuk kamu tiru. Yang pertama, prinsipnya transparansi dengan diri sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya jujur, jujur sama diri sendiri. Kalau bulan itu emang boncos, ya udah boncos. Kalau bulan itu pendapatan kamu turun, ya kamu harus terima kalau itu emang turun. Harus jujur. Yang kedua, contoh lainnya ya, pengeluaran harus terkontrol. Oke, aku komitmen nih, pengeluaranku nggak boleh lebih dari 3 juta gitu. Harus ngontrol, harus komitmen. Itu prinsipnya gitu. Terus contoh lain, oke, aku pengen mengelola utang itu dengan bijak. Kalau nggak butuh dan aku nggak mampu, aku nggak akan ngutang. Itu adalah prinsip. Dan kalian harus komitmen dengan prinsip itu. Prinsip contoh lainnya, oke, aku berprinsip aku harus nabung dulu sebelum berbelanja. Jadi tanggal 5 aku gajian, tanggal 5 itu juga aku nabung dulu sebelum aku keluarin uang untuk hal-hal yang lain. Lanjut, misalnya prinsip lainnya, aku pengen pensiun nih, rencananya dari sekarang. Aku pengen pensiun di usia 40 tahun gitu. Oh ya udah, berarti pengen nabungnya dari sekarang. Itu beberapa prinsip yang bisa kalian lakukan ya. Oke. Terus lanjut. Tadi kan udah tuh tahapan pertama. Nah, ini tahapan yang kedua. Tentukan alokasi dan target keuanganmu. Ini maksudnya apa gitu ya? Sorry. Jadi maksudnya apa? Untuk alokasi dan target, seringkali kita cuma mengalokasikan fokusnya ke pengeluaran. Padahal ada hal lain juga yang nggak kalah penting, yakni kalian tentuin dulu targetnya. Targetnya tuh apa aja? Target pemasukan. Nah, jadi apa sih bikin target pemasukan itu penting? Alasannya yang pertama, bikin arah keuangan kalian jadi jelas nih. Jangan sampai kalian kerja asal kerja aja nggak pernah punya target, pengen pendapatannya bulan ini 10 juta misal, atau bulan ini pengen pendapatannya 5 juta. Jadi kalian harus punya target dulu nih. Oke, 5 juta itu dia, itu bikin punya alasan, punya semangat lah ya untuk mengatur keuangan, untuk berusaha lebih keras, untuk mengatur strategi lebih efektif. Nggak asal kerja aja tanpa tujuan. Itu pertama. Yang kedua, kenapa jadi penting? eh, itu bakal bantu kita untuk menyusun rencana pengeluaran yang lebih realistis. Misal pendapatan kamu 3 juta, ya berarti kamu nggak boleh dong bikin rencana pengeluaran lebih dari 3 juta. Jadi ya tentuin dulu target pemasukannya berapa, baru alokasi pengeluarannya. Yang ketiga, dengan adanya target kita jadi lebih punya motivasi untuk terus bertumbuh. Oke, aku biar biar semangat gitu ya cari uang ya. Nah, contoh bikin target pemasukan. Dicuci. Kan Ini kemarin habis contoh buat aja mainan ya. tuh, yang warna-warna. Boleh teman-teman Contoh yang pemasukan, teman-teman misalnya yang belum ada gaji gitu ya. kepentingan boleh di-mute Kalian ya. bikin target tuh, gajinya 10 juta misal. Atau mau gajinya targetnya naik lagi bulan depannya. Itu bebas. Jadi kalian perlu targetnya dibikin, target pemasukan itu maunya berapa setiap bulannya gitu. Lalu, nah ini contohnya kenapa tadi penting juga ya. Jadi akhirnya nanti di akhir bulan kita bisa tuh membandingkan antara target dan realisasinya berapa. Lanjut ya. Nah, tadi udah nih menentukan target dari pemasukan. Oke, pemasukannya udah tahu targetnya. Sekarang yang nggak kalah penting, alokasi. Kita tentuin dulu nih, alokasi anggarannya. Uang gajiku 10 juta tadi untuk apa aja? Nah, ini mungkin yang nggak asing nih buat teman-teman ya dari Elizabeth ya. Jadi dia teori 50, 30, 20. Jadi ini idealnya. Ibaratnya kayak referensi lah ya. Tapi nggak wajib untuk kalian ikutin. Tapi ini minimal banget kayak gini nih. Nah, jadi 50% itu untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan,
20% untuk tabungan. Nah, kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu hal yang mutlak. Nggak bisa kalau nggak ada. Harus ada. Jadi misalnya makanan pokok, tempat tinggal, transportasi ke tempat kerja. Kalau nggak ada itu kan nggak bisa. Nah, itu dulu yang diutamakan, 50%. Kemudian baru ke keinginan. Keinginan itu hal yang fleksibel. Sebenarnya tanpa itu ya kehidupan kamu akan baik-baik aja gitu loh. Misalnya nongkrong, liburan. Nggak liburan bulan ini ya sebenarnya nggak apa-apa. Nggak beli baju bulan ini toh ya nggak apa-apa. Nah, dan 20%-nya lagi tabungan. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Nah, tadi dibilang bahwa ini adalah hanya referensi aja, 50, 30, 20. Tapi sifatnya tetap adalah fleksibel, sesuai kebutuhan kamu. Jadi boleh banget kalau kamu mau bikin aturannya, aku pengennya pengeluaranku 40% aja deh, gitu. Savingku lebih banyak, oh boleh banget, gitu. Asalkan jangan lebih ya, gitu. Jadi boleh, yang boleh lebih itu adalah tabungan. Tabungan dibanyakin boleh, keinginan dikurangin itu bagus banget. Jadi semakin kecil porsi keinginan kamu dan semakin besar porsi tabungan kamu, itu akan lebih baik. Itu akan lebih sehat. Tapi ya kalau mau 50, 30, 20 aja ya nggak apa-apa. Tapi itu minimalnya. Lanjut. Oke. Selanjutnya udah nih alokasinya kita udah tahu gambarannya. Sekarang kita bahas lagi satu persatu. Yang 50-nya, 30-nya, 20-nya. Yang pertama, kita alokasi pengeluaran dulu. Pengeluaran tadi ada kebutuhan, ada keinginan. Kenapa penting untuk kita menentukan budgeting di awal? Yang pertama, agar pengeluaran kita lebih terkontrol. Karena ketika kita udah bikin pos-posnya, nah biar gampang nih aku kasih gambaran ya. Contoh alokasi pengeluaran. Ini dibikin lebih detail. Ya cuman sekedar 50, 30, 20, tapi dibuat lebih detail. Eh, kebutuhan itu apa aja? Misal tadi makanan, minuman, belanjaan, kesehatan itu kan masuk kebutuhan. Kenapa perlu dibuat seperti ini? Karena nomor satu, pengeluarannya jadi lebih terkontrol. Kadang kita tahu, kita jadi tahu uang kita itu bakal keluar untuk apa sih gitu ya. Terus yang kedua, kita jadi lebih disiplin karena kita punya batasan. Jadi setiap kali kita mau ngeluarin uang, kita jadi inget lagi nih. Oh, nggak boleh nih beli yang ini nggak prioritas nih bulan ini. Jadi kamu bisa dibantu untuk lebih memprioritaskan sesuatu. Misalnya sebenarnya kamu nggak punya budgeting untuk pendidik atau workshop, tapi karena kamu butuh untuk menunjang pekerjaan kamu, ya itu boleh kamu masukin jadi alokasi pengeluaran kamu. Jadi dengan alokasi awal bulan itu bisa bikin kamu paham cara memprioritaskan pengeluaran yang lebih penting. Yang ketiga, kamu akan jadi lebih bebas stres ya, karena udah dialokasikan, nggak akan tuh ada sejarahnya boncos di akhir bulan gitu. Karena udah disiplin sejak awal. Tapi balik lagi ya, tidak ada aturan baku. Misalnya kamu bikin kategorinya, ini kan contohnya di slide nih 11 ya. Kalian mau bikin 30 gitu. Ya boleh. Atau kalian mau dibikin kayak tadi aja, tiga aja. Kebutuhan, keinginan, tabungan aja, tiga aja ya boleh, nggak masalah. Tapi semakin detail semakin baik karena kita jadi lebih mudah untuk evaluasinya. Dan yang penting, teman-teman gak usah terlalu saklek. Tuh gak usah terlalu saklek. Kondisi keuangan itu fluktuatif. Bisa jadi bulan ini pendapatan kita 3 juta, siapa tahu bulan depan gitu freelance-nya jadi nambah 10 juta kan. Ya itu sah-sah aja. Dan bisa jadi nanti alokasi pengeluarannya berubah asal tadi dalam proporsi yang masih sehat. Oke. Nah, tadi katakan bahwa ini kan dipisah nih, si kebutuhan keinginannya jadi detail banget. Tapi tetap kebutuhannya totalnya nggak boleh lebih dari 50%. Contohnya di slide ini, kebutuhan itu kan makanan, minuman, belanja, kesehatan, kebersihan, pendidikan, transportasi, sama tagihan rutin. Nah, itu kalau ditotalin nggak boleh tuh lebih dari 50%. Jadi walaupun kamu detailkan masing-masing, tetap nanti kamu di akhir juga tetap hitung persentasinya gitu ya. Oke, tadi udah pengeluaran. eh Tentang keuangan ini bukan cuma soal pemasukan pengeluaran tapi juga tabungan. Tadi kan ada poin yang 20% ya. Kenapa penting kita melakukan aloki tabungan di awal bulan? Yang pertama, biar tujuan finansial kita lebih cepat nih. Misalnya kita punya tujuan pengen pendidikan anak nah pas kuliah terkumpul
berapa ratus juta gitu. Otomatis kalau kita alokasikan rutin dari sekarang, tujuan itu bisa jadi lebih cepat tercapainya kan. Yang kedua, eh, memberikan rasa aman. Nah, dana darurat itu yang terpenting kan dana tabungan yang paling terpenting itu salah satunya adalah dana darurat. Nah, jadi ketika kita udah punya dana darurat, si tabungannya ini, kita otomatis merasa lebih aman. Hanya misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba di PHK, tapi kita udah punya dana darurat. Dana darurat kan paling enggak gitu ya, 3 sampai 6 kali pengeluaran. Jadi ketika kamu dapat PHK, kamu masih bisa nih bertahan 3 sampai 6 bulan tanpa pemasukan selama kamu nyari pekerjaan baru. Yang ketiga, kamu jadi lebih bijak nih ngatur keuangan karena ketika kamu udah punya alokasi dan target-target tabungan, kamu jadinya nggak akan boros karena ingat, oh ya aku punya target tabungan nih, gitu. Jadi punya kontrol yang lebih terhadap keuangan. Nah ini strategi nabung ya dari kita. Emang harus disisihkan di awal banget gitu ya sebelum hal-hal yang lainnya. Disisihkan dulu 10 sampai 20% kalau mau lebih bagus banget. Jangan lupa kalau mau nyimpan dana tabungan itu baiknya dipisah dari rekening yang kita pakai untuk transaksi sehari-hari. Biar nggak tiba-tiba nggak sengaja kepake gitu ya. Terus jangan lupa eh, dibedain tuh antara tabungan jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek itu patokannya 1 sampai 2 tahun. Nah, sedangkan jangka panjang itu yang lama. Misalnya pendek itu oke, bulan depan kamu pengen eh beli mobil gitu ya. Itu berarti itu masuk jangka pendek tuh. Tapi misalnya anak kamu mau sekolah, tadi atau dana pensiun. Nah, itu berarti jangka panjang. Jadi itu juga perlu dibedakan tuh targetnya dan lain-lainnya ya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang tadi udah alokasi tabungan, sekarang alokasi cicilan. Em, ini kalau ada ya, kalau kalian nggak ada cicilan ya bagus banget. Tapi kalau ada cicilan, nah ini penting juga untuk melakukan alokasi cicilan. Kenapa? Karena yang pertama, utang itu bukan prioritas terakhir ya, tapi utang itu adalah tanggung jawab. Jadi ketika kita ngambil, oke, aku pengen KPR rumah. Ya itu bukan opsi terakhir dibayarnya di akhir bulan, tapi itu adalah pilihan yang kita pilih toh. Jadi otomatis harus kita tunaikan dulu di awal. Jadi selain tabungan tadi, cicilan juga harus diprioritaskan di awal. Nah, selanjutnya eh, tujuannya kenapa jadi penting? Yakni menjaga kesehatan finansial jangka panjang. Sorry. Jangka panjang. Kenapa? Jadi misal kita nih, oke deh, aku nggak mau ngebayar dulu deh cicilannya, aku nunggak dulu deh bulan ini. Otomatis tunggakan bulan ini itu perlu dibayarkan di bulan depan lagi. Bulan depan berarti bebannya lebih besar. Dan itu nanti bakal kayak gitu terus tuh efek domino. Bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Otomatis jadi nggak sehat. Jadi perlu dialokasikan dari awal agar eh, finansial kita ini sehat nih. Dan yang ketiga, melindungi cash flow dari hal tidak terduga. Jadi tidak tiba-tiba uangnya kepakai untuk hal yang lain. Sedangkan cicilan ini adalah kewajiban. Jadi itu dulu, baru pengeluaran yang lain. Nah, ini tadi reminder kalau misalnya kalian punya cicilan maksimal 30% ya dari penghasilan. Misalnya 10 juta berarti maksimal 3 juta tuh kalau kalian mau ngambil cicilan. Ini contoh alokasi kalian tentukan oh mobil seberapa, cicilannya berapa. Nah, yang penting di halaman ini adalah ini. Ketika kita mau ngambil cicilan, pastikan kamu itu memang perlu dan mampu. Maksudnya apa? Maksudnya, oke, aku merasa mampu nih beli rumah 5 miliar. Sebenarnya kamu tuh nggak perlu. Kamu masih punya rumah yang layak dan masih nyaman. Berarti nggak usah ngambil cicilan. Mending uangnya diprioritaskan untuk hal yang lain, tabungan lain. Kecuali itu emang buat bisnis ya. Aku Terus lanjutin dulu ya yang. kebalikannya nih, eh, Udah. kebalikannya nih, misal, oke, kamu ngerasa perlu nih, ngerasa ngerasa perlu nih, oke aku perlu deh kayaknya punya mobil yang harganya 1 miliar. Tapi sebenarnya untuk finansial kamu sekarang kamu masih belum mampu untuk membayar cicilannya. Berarti ya jangan juga. Jadi tiap ngambil cicilan itu pastikan ya kamu emang butuh, kamu emang perlu, dan kamu emang mampu untuk membayarnya. Gitu. Oke. Lanjut tadi udah ya, kita alokasi dari target pemasukan, pengeluaran, tabungan, cicilan. Itu
kalau udah dialokasikan, apa nih tahapan berikutnya? Masuklah ke tahapan ketiga, yakni kita harus mencatat apa pengeluaran uang keluar masuk. Nah, ini juga komitmennya sangat kuat. Tapi percaya deh kalau dari pengalamanku setelah dijalanin tidak serumit yang dibayangkan kok. Asalkan dibiasakan. Nah, kenapa nih harus banget gitu tiap uang masuk keluar itu dicatat. Ya tadi ibaratnya percuma dong kamu udah bikin alokasi di awal, tapi ternyata pas realisasinya nggak dicatat. Gimana cara evaluasinya gitu. Yang pertama, ya tentu biar kamu nggak bingung, ini uangnya sebenarnya kemana aja sih. Sering banget tuh kejadian kita punya uang 1 juta terus tahu uangnya kemana aja. Jadi makanya kita perlu catat. Karena bisa aja kan kita lupa. Apalagi bisa kayak saya sendiri, saya sering banget lupa hari ini beli apa, besoknya udah lupa. Yang kedua, ketika kita nyatet, itu tuh otomatis kita jadi bisa mengendalikan pengeluaran kita. Karena setiap kali kita nyatet, kita jadi ngelihat lagi, oh sisa alokasi segini nih. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh pengeluaran gitu. Yang ketiga tadi sama, ketika ada catatan, kita jadi punya bukti otentik untuk bahan evaluasi nanti di akhir bulan, untuk kita perbaiki lagi di bulan berikutnya. Nah, ini contoh catatan keuangan yang lengkap. Bentar ya. Oke. Nah, ini contoh catatan keuangan yang lengkap ya. Sorry. Nah, ini jadi apa aja sih kan kadang bingung nih. Oke, aku pengen nyatat pengeluaran dan pemasukan. Tapi poin apa aja sih yang harus aku catat? Nah, ini beberapa poin yang penting yang harus kamu catat. Yang pertama, tanggal transaksinya. Karena bisa aja tiba-tiba kemarin tuh kita ngelihat transaksi di handphone, ada transaksi nih 200.000 transfer. Transfer kemana ya gitu. Kan bisa aja lupa. Itu tanggal 20 tuh. Kemana ya transaksinya? Dengan ada catatan ini, kita bisa cari tahu. Nah, yang kedua, tentu jenis transaksi dan kategorinya masuk apa. Lebih bagus lagi kalau kita bisa catat uangnya keluar dari mana, masuk ke rekening mana. Dan tentunya ada nominal dan deskripsinya juga. Kalau dilihat kayak, wah banyak banget, rumit dong gitu harus ngelakuin ini setiap hari. Nah, kalau misalnya saran aku, tidak perlu kalian misalnya ngerasa repot untuk setiap kali belanja masukin, tiap kali belanja masukin, kalian juga bisa setiap malam. Kalau aku sendiri 5 menit sebelum tidur. Jadi nggak sampai 5 menit bahkan untuk input. Transaksi sehari itu berapa sih? Nggak banyak kok. Tapi kalau ditumpuk, nah itu baru kerasa kerasa banyak ya. Jadi tadi nggak usah yang segitunya setiap kali bayar parkir nggak harus kayak gitu. Jadi nanti boleh diakumulasikan tapi baiknya per hari. 5 menit itu udah lebih dari cukup kok. Oke, lanjut ya. Ini catatan kalau udah ngelakuin tahapan tadi, udah alokasiin, kalian catat tuh kalian sebenarnya udah hampir 80% nih melakukan manajemen keuangan yang baik. Oke, kita lanjut ya. Tahapan berikutnya setelah kita udah catat nih dalam sebulan, apalagi tahapan berikutnya adalah mengevaluasi. Apalah gunanya kita melakukan alokasi, kita catat setiap hari, tapi kalau kita nggak ada outputnya, ya kan? Pengennya kan manajemennya bagus nih. Gimana kita tahunya keuangan kita bagus atau enggak kalau nggak kita evaluasi? Dan ini yang sering kita lupakan, teman-teman. Dan termasuk saya sendiri, dulunya saya kan cuma sekedar melihat keluar masuk, terus ya udah saya lihat, oh uang masuknya 6 juta, oh uang keluarnya 5 juta, ya udah deh aman, yang penting defisit gitu. Padahal evaluasi keuangan tidak sesederhana itu untuk bisa berprogres. Tentunya perlu poin-poin yang harus dievaluasi. Kita bahas satu-satu nih. Dari pemasukan, apa aja sih yang harus dievaluasi, dan nanti pengeluaran, tabungan, cicilan. Dari pemasukan dulu. Oke, dari pemasukan yang perlu dievaluasi, yang pertama, uang kamu ini cukup nggak sih sebenarnya gitu ya, ngerasa kekurangan nggak, defisit nggak yang tadi ya, cukup nggak sih sebenarnya, ada bertumbuh atau bahkan berkurang dari bulan sebelumnya. Jadi ini dicatat, ini contoh ya, contoh. Oke, kita evaluasi itu, oh ternyata dari Januari ke Februari turun nih, kok makin turun ya ke Maret ya. Nah itu yang perlu kita cari tahu, oh ternyata freelanceku kurang banyak nih. Oh, ternyata profit bisnisku turun nih. Oh, ternyata aku nggak ada bonus nih dari kerja. Jadi itu perlu dicatat setiap bulan. Jadi nggak cuma ngevaluasi yang bulan itu, tapi kita juga membandingkan pemasukan
bukan bulan itu dengan bulan sebelumnya. Yang kedua, tadi kan udah punya target pemasukan. Nah, kalian perlu tahu dong, tercapai nggak sih? Nah, jadi harus tahu tuh, misal kalian punya target, oke target pendapatanku bulannya aku pengen 13 juta deh. Ternyata pas dijalanin cuma 11 juta, ini kan nggak tercapai. Nah, apa yang harus kamu lakukan ketika nggak tercapai? Kamu evaluasi lagi penyebabnya apa? Apakah targetmu yang terlalu tinggi atau usahamu untuk mencapai target itu yang kurang? Kalau memang targetnya ketinggian sedangkan kamu belum mampu untuk itu, it's okay loh untuk menurunin target. Tadi balik lagi, keuangan tuh fluktuatif. Itu personal, setiap orang berbeda, nggak ada orang yang sama. Jadi sah-sah aja diturunin targetnya. Tapi kalau kalian ngerasa aku tuh bisa loh sebenarnya mencapai target itu, ya udah nggak apa-apa, tetap di target yang sama bulan depan berarti cari strategi supaya bisa mencapainya. Gitu. Oke, udah tuh yang kedua, udah tahu tercapai atau tidaknya dan berapa persen tercapainya, biar lebih lengkap gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu pendapatan kita ini sebenarnya paling terbesar dari mana sih? Mungkin ada beberapa orang yang murni dari gaji ya, tapi untuk beberapa orang lain yang sumber pemasukan pintunya ada banyak, ini menjadi penting. Misal kamu tuh karyawan, tapi kamu juga sekalian freelance gitu ya, digital marketing, digital produk, terus kamu juga punya bisnis. Nah, ini perlu kamu peta pendapatanmu sebenarnya paling banyak tuh dari mana sih? Ini juga bisa jadi em, ajang melihat potensial ya, kayak oh freelance aku bulan ini agak turun ya, sebulan lalu lebih tinggi nih. Ini kayaknya bisa deh jadi fokusku untuk meningkatkan pendapatan. Jadi tujuan utama dari evaluasi pemasukan ya balik lagi untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita gitu ya. Oke, tadi udah pemasukan. Yang berikutnya apalagi harus kita evaluasi di tiap akhir bulan adalah pengeluaran. Oke, yang pertama dievaluasi tentunya tadi sama berkaitan sama pemasukan, bandingin dulu. Pemasukan sama pengeluarannya boncos nggak sih? Berapa persen nggak sih? Tadi kan ada tuh 50, 30, 20. Oke, aman. Yang penting itu dulu. Lanjut. Defisit nggak defisit tadi ya? Poin kedua, realisasinya ini sesuai nggak sih sama yang aku alokasikan? Kan tadi udah bikin tuh di awal, oke belanja segini, hiburan segini. Itu lagi yang dievaluasi di akhir bulan. Jadi saya muter-muter di situ. Tadi kan ada total ya, total pengeluarannya oke targetnya 6.800.000. Ternyata realisasinya lebih, berarti ini kamu boncos dong, ya kan? Ini masih secara makro ya, oke boncos. Ini udah tahu perbandingan sama bulan berikut, tahu perbandingan dengan pemasukan, udah tahu juga realisasinya bagaimana, boncos atau enggak. Sekarang saatnya kita mencari tahu keboncosannya itu di mana. Nah, ini nih. Ini kadang kita tahapan berikutnya sering denial ya. Oke, lanjut. Nih, apakah ada kebocoran atau pemborosan? Dan keempat, apakah ada pengeluaran yang sebenarnya bisa dihapus atau dikurangin? Saya termasuk orang yang sering juga denial. Nah, ini biar enak, ini tagnya ya. Ini contoh ada nih catatan alokasi dan realisasi. Bisa kita simak sama-sama ya. Oke, pada kita lihat dulu. Oke nih berapa aman aman aman. Oke, kita ketemu nih ada yang merah nih gaya hidup ya. Alokasinya 250 tapi ternyata realisasinya boncos ya. 680 boncosnya luar biasa loh. 430, 272% realisasinya nih. Hal ini bisa terjadi ya. Wah, ini kan ini berarti boncos nih. Apa yang harus dilakukan gitu? Oke, makanya kita nyari yang boncos tuh gampang. Nyari yang boncos itu cari yang realisasinya lebih besar pada alokasi. Contohnya kayak tadi, hiburan dan gaya hidup. Berarti PR-nya bulan depan ini dua. Apakah realisasinya ini harus kamu tahan atau alokasi kamu yang emang kurang? Jangan-jangan ya emang kamu perlu gaya hidup yang 300.000 misalnya. Udah dinaikin aja alokasinya. Atau kamu aja nih yang gaya hidupnya ketinggian gitu. Ya berarti harus diturunin sesuai dengan alokasinya. Jadi ya sah-sah aja untuk dapat angka minus untuk dievaluasi di bulan berikutnya. Terus yang keempat tadi, ada nggak sih pengeluaran yang sebenarnya bisa nih dikurangin gitu? Alokasinya. Nah, kita cari lagi nih. Tadi dia tuh realisasinya lebih besar daripada alokasi. Selanjutnya kita cari alokasi yang lebih besar daripada realisasi. Oke, contohnya ini transportasi nih. Ternyata alokasinya 100. Ternyata
Alokasi 300 tapi ternyata realisasinya cuma 203. Ternyata ada kelebihan nih alokasi 97.000 ya sebenarnya nggak masalah ya, tidak masalah. Tapi berarti kan bisa dievaluasi, alokasinya bisa diturunin nih, kita cari tahu ke belakang lagi. Kenapa bisa turun realisasinya? Oh, ternyata sekarang kerjanya lebih dekat dari rumah, jadi bensinnya bisa lebih hemat. Ya udah, kalau gitu bulan depan mending alokasi untuk transportasi turunin biar biar nggak terlalu jauh. Jadi sebenarnya yang baik itu adalah tidak terlalu jauh dan tidak minus ya. Jangan sampai minus. Nah, atau contoh lainnya langganan nih. Aku biasanya langganan YouTube, tapi ternyata sekarang YouTube nggak sering ditonton. Ya udah, jangan lagi, jangan di subscribe lagi gitu. Oke, itu ya. Jadi ini emang tahapan yang cukup berat ya. Tadi balik lagi prinsip transparansi, jujur sama diri sendiri, menyadari bahwa oke, aku mampunya tuh segini alokasinya atau realisasinya nggak boleh nih kayak gini, aku nggak boleh boncos. Balik lagi ke diri kita sendiri, kita yang punya kendali keuangan kita ya. Oke, tadi udah eh, evaluasi pemasukan, evaluasi pengeluaran, sekarang evaluasi tabungan. Tadi udah punya target, sekarang kita evaluasi. Apakah target tabungannya tercapai? Berapa persen tercapainya? Yang kedua, udah konsisten belum sih setiap bulan nabung? Eh, Kalau misalnya dia nggak konsisten, nggak apa-apa. Nanti kita perbaikin lagi. Yang ketiga, tabungannya masih digunakan sesuai tujuan nggak? Nah, ini juga, ini sering miss nih. Kita sering banget tuh nabung. Contohnya misalnya ya, oke aku pengen nabung untuk tabungan dana darurat karena belum mencapai targetnya. Tiba-tiba pengen liburan, dipakai tabungannya untuk keinginan yang harusnya untuk tabungan. Itu nggak boleh. Itu evaluasi setiap bulan. Ada nggak sih uang tabungan yang akhirnya kamu pakai untuk hal yang lain? Kalau ada, pastikan lagi. Ini sesuai nggak pemakaiannya? Kalau misalnya terpaksa banget ya, dibalikin dievaluasi lagi ya. Oke. Kemudian yang keempat, strateginya. Jadi setiap orang punya strategi tabungnya beda-beda ya. Ada yang pakai auto debit, ada yang pakai kalau saya sendiri tuh tiap awal bulan. Jadi itu dibebaskan sama kalian. Kalian evaluasi masih cocok nggak ya strateginya atau caranya dengan kalian. Sah-sah aja untuk berubah menemukan sampai yang paling cocok. Oke, selanjutnya evaluasi cicilan. Tadi udah pemasukan, pengeluaran, tabungan, cicilan. Cicilan juga perlu dievaluasi. Yang pertama, apakah semua cicilannya sudah dibayar tepat waktu? Nah, udah dibayar nggak nih semua yang bulan ini? Misalnya udah 100% terbayar, Alhamdulillah ya. Terus cek lagi rasio cicilannya terhadap pemasukan. Yang tadi idealnya harus berkurang 30%. Nah, misalnya lebih berarti boleh nggak sih misalnya punya uang 10 juta pemasukannya. Tapi ternyata eh, hutangnya, cicilannya gitu ya 40%. Itu emang nggak boleh ya? Boleh, boleh-boleh aja. Tapi itu nggak sehat gitu. Terus lanjut. Nah, ini jangan lupa setiap bulan kan bayar cicilan. Harus tahu juga berapa sisanya. Jangan bayar, 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 bayar gitu ya. Ternyata nggak ngeh ya. Pentingnya untuk kita menyadari kenapa kita perlu tahu sisanya untuk bisa ngeplan lagi di bulan berikutnya. Cicilannya harus bagaimana nih? Oke. Kita lanjut dulu. Oke, tadi udah evaluasi setiap bulan. Nggak cuma setiap bulan, tapi di akhir tahun kita juga perlu melakukan evaluasi. Tapi tidak, eh, tapi kan tidak sesering akhir bulan ya, karena kan akhir bulan setiap bulan ya. Nah ini di akhir tahun sekali aja. Apa aja dievaluasi? Balik lagi poinnya nggak jauh-jauh dari pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan teman-temannya. Oke, satu-satu ya. Yang pertama, pemasukan pengeluaran. Yang dievaluasi, kalian hitung. Total pemasukan kalian selama setahun itu berapa? Total pengeluaran ini berapa? Selisihnya berapa? Oke. Nah, terus kalian lihat di selisihnya. Wah, selisihnya gede nih. Belum berarti aman ya. Karena ini kan pengeluaran. Pengeluaran harian gitu. Nanti ada lagi evaluasinya yang cicilan gitu ya. Beda-beda lagi. Oke. Nah, kalian juga perlu tahu nih, sebenarnya paling besar pengeluaran selama setahun ini dari mana? Jangan-jangan gaya hidup. Aman nih kalau ternyata kebutuhan. Misalnya kayak di slide ini paling gedenya belanja bulanan ya. Oke, berarti aman. Tapi tetap proporsinya juga nggak boleh berlebihan sampai lebih 50%. Jangan sampai pengeluaran tertingginya itu adalah lifestyle, adalah gaya hidup. Gitu ya. Terus lanjut,
Yang kedua, evaluasi tabungan, termasuk target dana darurat kalian, investasi kita. Nah, udah cari tahu tuh evaluasinya apa. Yang dievaluasi yang pertama, sudah terkumpul sesuai target nggak sih? Udah konsisten nggak nabungnya setiap bulan di tahun ini? Kira-kira dibandingkan tahun sebelumnya bertumbuh nggak ya tabungannya? Nah ini contohnya ya. Dana darurat targetnya 16.500.000 tahun ini ya ternyata cuma bisa 14.100.000. Ya sebenarnya kalau dilihat angkanya oke ya, masih tercapai lah 87%. Tapi tetap tidak bisa dikatakan tercapai 100%. Yang tadi dikatakan tercapai 100%, ya hanya yang sampai 100%, mau kamu 99%, tetap namanya tidak tercapai. Nah, itu kedengarannya kayak menyakitkan, tapi bikin kita semangat. Malah bagus nih kalau targetnya melebihi. Target nabung dana pensiun tahun ini cuma 5 juta, atau enggak cuma 20 juta. Ternyata bisa nabung 30 juta, itu bagus banget. Tapi kalau nggak tercapai ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi tadi jadi evaluasi lagi di tahun berikutnya. Oke, lanjut. Nah, tadi udah pengeluaran pemasukan, tabungan, evaluasi juga, hutang dan cicilan. Bisa nggak target cicilannya di bulan tahun ini? Masih dalam batas aman atau malahan sekarang makin jadi beban? Nah, ini. Jadi ini total cicilan targetnya dalam setahun. Kan biasa tuh kayak kita KPR ya. KPR dalam 20 tahun. Nah, itu nanti bikin tuh per tahunnya berapa. Oke, misalnya dalam 200 juta dalam 20 tahun. Berarti target setiap tahunnya kan 10 juta. Nah, itu kalian dipisah-pisah tuh. Kenapa sih bagusnya dipisah-pisah kayak gitu? Agar kita tidak terlalu merasa besar. Karena ngerasanya kalau wah targetnya 200 juta nih kayak gede banget. Tapi kalau kita bikin oke, eh, targetnya 10 juta dalam setahun rasanya kayak lebih ringan. Padahal sama aja kalau di total. Cuma rasanya lebih ringan aja ngejalaninnya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi udah hutang, cicilan. Yang terakhir kita evaluasi kebiasaan. Ini adalah proses refleksi diri ya. Selama setahun terakhir, ada nggak sih kebiasaan yang baik? Misalnya dulunya nggak disiplin catat, sekarang disiplin. Dulunya nggak rutin nabung, sekarang rutin nabung. Kalau ada hal baik, lanjutkan. Tapi kalau ada hal yang buruk, misalnya jadi lebih sering boros nih, jajannya melebihi budgeting, berarti terus dievaluasi. Nah, ini balik lagi ke prinsip tadi ya dan komitmen. Nah, untuk evaluasi keuangan akhir tahun, saya dan suami juga sering kita melakukan setiap akhir tahun ya. Jadi kita benar-benar ngebahas dari bulan perbandingan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kayak gitu. Lanjut. Oke. Nah, ini udah selesai. Ya, tadi ada 5 poin utamanya. Nanti insya Allah materinya juga akan kita bagikan biar bisa dibaca ulang sama teman-teman. Balik lagi, ini adalah sharing experience dari kita. Boleh banget kalau teman-teman punya experience lain. Jadi di sini bukan berarti saya yang sharing, saya lebih nih daripada teman-teman di sini. Bisa jadi manajemen keuangan teman-teman jauh lebih baik. Jadi ibaratnya saya sharing di sini untuk pemantik saja. Kalau kalian punya tips yang lebih oke atau punya persepsi lain, silahkan. Karena nggak pernah ada yang salah ya. Nggak pernah ada yang salah dengan cara manajemen seseorang selama targetnya tercapai dan cocok dengan orang itu. Jadi bisa jadi cocok sama si A, nggak cocok sama si B, tapi masing-masing sama-sama mencapai targetnya ya berarti A dan B nggak ada yang salah. Jadi kita saling belajar. Dan yang terpenting mungkin kalau ada teman-teman yang belum memulai untuk manajemen keuangan, nggak ada kata terlalu cepat, tidak ada kata terlalu lambat. Mulai dari sekarang, meskipun gajinya masih rendah atau bahkan masih mahasiswa, masih uang dari orang tua nggak apa-apa. Karena siapapun bisa belajar mulai kelola keuangan, sekecil apapun nilainya, karena kita harus percaya, apalagi mungkin kita semua di sini punya Tuhan ya. Karena yang amanah, kita yang amanah pada kecil, insya Allah nih layak dan dipercaya untuk yang lebih besar. Jadi kalau kita udah bisa manajemen keuangan kita yang kecil, semoga ke depannya juga dikasih nih sama Tuhan eh, hal yang lebih besar. Oke, mungkin itu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya.
Nah tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.